Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sabila Udi dengan NPM 250830005. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya pada prodi Pendidikan Biologi. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lutbanggai. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang mengenali proses tahap pembentukan ATP pada karbohidrat yang terdiri dari glikolisis, dikarboksilasi oksidatif, situs Krebs, dan transport elektron. Baik, saya langsung masuk saja pada glikolisis. Glikolisis adalah tahapan pertama pada respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahapan ini, glukosa diuraikan menjadi senyawa yang sederhana, menghasilkan penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam piruvat, dan 2 molekul NADH2. Perhatikan gambar. Gambar itu adalah proses yang pertama glikolisis yang diubah menjadi glukosa 6-fosfat, disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 gigafosfat atau 6 atom karbon menjadi 1 molekul gliserol dehid 3-fosfat atau PGAL. Nah, 3 atom karbon dan 1 molekul dihidroksiosat dihidroksiaseton fosfat DPH atau 3 atom karbon. Karbon molekul DPH diubah menjadi senyawa PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 biofosfat glikserat dengan cara mengikat fosfat organik atau setiap satu molekul menghasilkan satu energi HEHAM. U3 biofosfat gliserat diubah menjadi 3 fosfat gliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfat gliserat diubah menjadi 2 fosfat gliserat. Nah, 2 fosfat gliserat ini diubah menjadi senyawa fosfonal firofat atau PEV. Fosfonal firofat ini diubah lagi menjadi asam sulfat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosin trifosfat digunakan untuk mentransfer aktif menuju mitokondria untuk 2 molekul NADH2 yang dihasilkan transfer ke tahap transfer elektron. Jadi ringkasannya adalah glikolisis atau glukosa 2 ATP diubah menjadi 2 molekul asam pirofat, 2 molekul NADH2 dan 2 molekul ATP. Baik, saya lanjut di dikarboksilasi oksidatif. Dikarboksilasi oksidatif adalah tahapan kedua setelah glikolisis. Dikarboksilasi oksidatif adalah tahapan yang berlangsung di dalam mitokondria. Memiliki reaksi pertama, yaitu diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Itu biasa juga disebut dengan asetil CoA. Dari perubahan ini menghasilkan molekul CO2 dan NADH2. Perhatikan gambar. Urutan proses dari dikarboksilasi oksidatif yaitu asam piruvat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilasi atau CEO. Sisa atom karbon dalam bentuk CH3COO negatif akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NADPH menjadi NADH. Untuk CH3COO negatif diberikan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Selanjutnya saya akan masuk pada situs Krebs. Situs Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH, dan yang terakhir 4 molekul CO2. Perhatikan gambar. Urutan proses siklus asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon dengan asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon membentuk asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat ini memiliki 6 atom karbon, diubah menjadi asam ketoglutarat, memiliki 5 atom karbon.
Nah, dari reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH2. Asam ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon. Nah, reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan membentuk NADH2 suksinil asetil CoA yang terbentuk, diubah menjadi asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, dari reaksi ini dia menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat ini diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam pembentukan FADH2 asam fumarat yang terbentuk dari tambahan air agar berubah menjadi asam nalat yang memiliki 4 atom karbon. Asam nalat diubah ke oksaloasetat. Nah, kembali disertai pembentukan energi NADH2. Dan yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron merupakan tahap terakhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondri. Reaksi yang berlangsung di dalam elektron adalah reaksi dan oksidasi antara senyawa NADH2 dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Perhatikan gambar. Gambar ini adalah proses dari transport elektron. NADH2 mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransferkan ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP koenzim Q akan dioksidasikan oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q ini akan melepaskan elektron dan 2 ion H2+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dia menghasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik ini akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya yaitu sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Nah, sitokrom A akan menoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatu ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H20 transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH2 akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H20. Demikian dengan FADH2 pada oksidasi. FADH2 ini jumlah ATP-nya yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan karena kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan saya terkait 4 respirasi aerob. Saya akan menghitung ATP yang dihasilkan dari glikolisis, dikarboksilasi oksidatif, situs Krebs, dan transport elektron. Saya akan menghitung ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Glikolisis memiliki 3 senyawa, yaitu 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH2. Pada dekarboksilasi oksidatif memiliki 3 senyawa, yaitu 2 asetil CoA, 2 NADH2, dan 2 CO2. Pada situs Krebs dimiliki 5 senyawa, yaitu 2 asam sitrat, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Pada transport elektron, NADH dan FADH akan konversikan dalam bentuk ATP, di mana 1 NADH itu sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP.
Untuk menghitung jumlahnya itu dihasilkan oleh glikolisis 2 sama dengan 2 ATP, 2 NADH kali 3 sama dengan 6 ATP. Hasil dari dikarboksilasi oksidatif yaitu 2 NaH kali 3 sama dengan 6 ATP. Hasil dari siklus Krebs yang dihasilkan yaitu 6 NaDH kali 3 sama dengan 18, 2 FADH kali 2 sama dengan 4 ATP, dan 2 FADH kali 2 sama dengan 4 ATP. 2 ATP sama dengan 2. Baiklah, jadi jumlah keseluruhan ATP itu adalah 38 ATP. Tetapi pada tahapan dikarboksilasi oksidatif dibutuhkan 2 ATP untuk memompa asam piruvat ke dalam membran luar mitokondria, sehingga hasil bersihnya itu adalah 36 ATP saja. Demikian pemaparan saya mengenai respirasi aerob. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.